Forum perangkat daerah merupakan wadah untuk menampung dan menjaring aspirasi masyarakat serta memenuhi kepentingan dalam rangka penyempurnaan perencanaan kebijakan penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Melalui forum ini kita berupaya memastikan bahwa seluruh perencanaan yang disusun benar-benar selaras dengan arah kebijakan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prinsip efektivitas dan akuntabilitas kinerja. Memang Diskominfo ini merupakan satu OPD, satu satuan kerja yang menurut saya saat ini adalah yang paling vital. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, kami tetap berpacu pada salah satu aspeknya adalah selain teknokrasi itu adalah sesuatu yang dibahas, dikaji oleh teman-teman ASN, tapi kami juga tetap mempertimbangkan kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Dari 2022 sampai 2024, PAD kita ada peningkatan. Apalagi di 2025 kita meningkat cukup signifikan. Kali ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, apa itu sensus ekonomi, kemudian jadwal, isu penting dan manfaatnya, dan yang terakhir nanti data apa saja yang akan dikumpulkan. Videotron di tingkat kabupaten. Nah, ini peran ini sangat menantang dan diharapkan bisa di tiap kecamatan ada, dan itu leading sektornya dari Diskominfo. Kenapa itu strategis? Karena menyambut Sukarjo spektakuler dalam rangka informasi pembangunan dan solusi-solusi yang ada di daerah yang sekiranya itu seperti halnya patut diinformasikan, tidak hanya di gedung lantai ini ada videotron yang nampak tapi dibacanya susah. Susah itu karena sambil berjalan. Kalau berjalan itu informasinya yang penting tidak tercapai karena sudah disusun dengan lalu lintas dan tidak ada tempat membacanya, tempat duduknya. Dan itu bila itu informasi strategis itu ada di tiap kecamatan, misalnya sudah berjalan itu akan lebih terbaca lagi ke masyarakat. Ini berkaitan dengan masalah, akhirnya kembali ke masalah pengadaan dan lain-lain. Nah, ketika pengadaan akhirnya kembali kepada masalah anggaran. Jadi tadi sudah disampaikan dari Bu Tri, Mbak Tri dari BPKPAD, bahwa salah satu yang menjadi kendala kita dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, salah satunya turunnya dari transfer ke pemerintah kabupaten, sehingga kita itu kalau berpikiran ingin berinovasi dan lain sebagainya, ingin pengadaan ini dan itu dan sebagainya, ini memang harus berpikir 2 kali. Intinya bahwa prioritas terlebih dahulu terkait dengan kegiatan-kegiatan apa nanti yang paling penting yang menyesuaikan dengan visi misi pimpinan daerah, program unggulan dari Ibu Bupati maupun Pak Wakil Bupati, itu mungkin yang diutamakan terlebih dahulu. Kaitannya dengan videotron tadi, karena itu aspeknya sebenarnya bukan tidak hanya pada fungsi sosialisasi saja, gitu. Itu ada fungsi pendapatan di situ, ada fungsi keselamatan dan lain sebagainya. Itu akan kami coba nanti kaji, itu sudah bagus sekali, akan kita kaji dengan bidang pendapatan BPKPAD dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, PT KAI juga. Betul sekali Bapak, terkait untuk keuangan ini di tahun 2025 dan 2026 ini sedang tidak baik-baik saja nih. Jadi monggo nanti karena memang harus ada skala prioritas. Forum komunikasi media tradisional sudah berdiri di bawah naungan di Diskominfo, lalu menurut saya di BPK ada bergerak, tapi kami belum bisa bergerak. Satu, yang kedua, untuk halaman Kabupaten Sukoharjo, saya mengusulkan dibuat ruang publik
halaman Kabupaten Sukoharjo dibuat ruang publik diberi rumput, ada videotronnya, ada penampilan yang kecil-kecil, kalau yang besar-besar ya di taman budaya, sehingga orang Sukoharjo punya kabupaten ini kurang migran. Ruang publik ini aspirasi atau penasaran usulan Bapak kami akan kami tampung dulu Pak, nanti kami sampaikan ke TKPD. Itu halaman sektor sebenarnya sudah ruang publik. Di situ setiap sore panjenengan bisa bersani, ada anak-anak latihan drambel, latihan PBB di situ. Memang mungkin masih terbatas. Nanti kan kami sampaikan usulan pada pimpinan, karena terkait dengan Setda itu ada master plan yang mengatur. Coba nanti kita kaji master plan-nya semua itu bisa masuk, itu bisa dikembangkan. Dari kelompok komunikasi masyarakat mengusulkan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah membentuk wadah informasi digital yang aktif, responsif dalam mengelola isu-isu. Terus memberikan wadah atau workshop yang relevan mengenai kebutuhan masyarakat seperti pengelolaan website, UMKM dan lain sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih. Mudah-mudahan di tahun 2007, ini kan forumnya forum 2007 kan, untuk kegiatan nanti di 2007, mudah-mudahan nanti ya pendapatan Pemda ini semakin meningkat, kemudian transportnya juga meningkat, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan, karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan ini kaitannya dengan literasi digital, partisipasi publik, pemberdayaan masyarakat, itu berkaitan dengan nanti pelaksanaan ada workshop, kaitannya dengan itu ini sangat-sangat membantu nantinya pada masyarakat untuk lebih terbuka berkaitan dengan masalah literasi digital ini. Di sini kan kita basicnya di internet atau jaringan. Jadi untuk mengembangkan internet di desa dan pendapatan desa, kami menawarkan untuk bisa kerjasama membangun atau istilahnya berjualan internet desa di setiap desa. Jadi BUMDes atau badan usaha desa yang belum ada layanan internet untuk jual kembali, dari kami siap membantu untuk legalitas atau pengembangan ataupun untuk pelatihan jual kembali. Jadi kalau untuk desa ini kan sudah ada APBDes-nya sendiri. Jadi nanti kaitannya dengan penganggaran masalah ini ya kembali nanti ke desa. Nah itu nanti mungkin penjenengan bisa berkomunikasi atau nanti kita bantu komunikasi dengan dinas yang mengampu desa, DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk ya kiranya nanti ke depan itu kaitannya dengan penawaran penusuran kerjaan ini bisa ditampung mungkin di desa. Dari SCC terlebih saya dari ICS siap membantu dalam rangka mensosialisasi apa aja yang ada di Sukoharjo. Terutama ICS itu adalah kepanjangan tangan dari warga terkait jalan rusak, terkait kriminalitas, dan kepanjangan tangan juga dari pemerintah bahwasanya untuk menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan ke masyarakat. Ya, mungkin itu yang warga kita netizen yang belum mudeng, kenapa kok nggak digarap, kenapa kok jalan rusak dibiarkan. Nah itulah perlunya sosialisasi di media sosial. Dari Pemda mengucapkan terima kasih pada ICS yang selalu siap membantu terkait sebagai perpanjangan tangan bagi masyarakat maupun juga dari pemerintah daerah. Semoga kerjasama ini tetap terus berlanjut sehingga kaitannya dengan semua program-program pemerintah insya Allah nanti mulai di tahun 2006-2007 ini sudah akan mulai bergerak terus Ibu Bupati dan Pak Wakil dalam rangka untuk menyelesaikan program terutama program unggulan yang masuk dalam
visi misi bupati maupun wakil bupati.